Coba deh ingat-ingat. Pernah nggak sih lagi seru-serunya berargumen, terus tiba-tiba sadar, masalah utamanya itu bukan karena kita beda pendapat, tapi karena kita ngerasa nggak benar-benar didengerin. Nah, itu dia yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Pertanyaan ini kelihatannya simpel ya, tapi ini inti dari semuanya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Dalam hubungan-hubungan penting di hidupmu, kamu lebih sering ngerasa beneran dipahami atau cuma ditebak-tebak aja? Dan ini dia poin kuncinya. Mungkin kedengarannya mirip-mirip ya, dipahami sama ditebak. Tapi faktanya, dua pengalaman ini tuh beda banget dampaknya, prosesnya, semuanya. Yuk kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, kita mulai dari kondisi yang ideal, sesuatu yang kayaknya kita semua cari dalam sebuah interaksi. Gimana sih rasanya waktu kita merasa benar-benar dipahami? Jadi, apa sih sebetulnya dipahami itu? Ini lebih dari sekedar didengerin loh. Ini adalah momen ketika seseorang ngasih kita ruang untuk ngomong sebelum mereka bikin kesimpulan. Mereka tulus pengen coba pakai kacamata kita. Kuncinya bukan setuju atau nggak setuju, tapi adanya usaha buat melihat dari perspektif kita. Cirinya tuh kelihatan banget kok. Ada rasa penasaran, bukan asumsi. Mereka nanya dulu. Mereka secara aktif pengen dengerin cerita versi kita. Dan yang paling penting, mereka nggak langsung ngejudge. Ada jeda, ada ruang. Dan di dalam ruang itulah koneksi bisa tumbuh. Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Sebuah pengalaman yang seringkali rasanya tajam dan nyakitin. Inilah yang terjadi waktu kita cuma ditebak sengatan asumsi. Ditebak itu kebalikannya. Rasanya tuh kayak cerita kita ditulisin sama orang lain. Seseorang ngelihat apa yang kita lakuin, terus langsung dimasukin ke dalam alur cerita yang udah ada di kepala mereka, tanpa ngasih kita kesempatan sedikit pun buat jelasin. Ini tuh ya semacam jalan pintas dalam komunikasi. Yang sayangnya seringkali malah bikin buntu. Tandanya jelas banget. Mereka langsung lompat ke asumsi, seolah-olah mereka yang paling tahu tentang kita, dan udah bikin kesimpulan bahkan sebelum kita selesai ngomong. Ruang buat cerita kita ditutup rapat-rapat. Oke, jadi kita udah lihat kan dua pengalaman yang kontras banget ini. Sekarang, ayo kita jejerin langsung biar makin kelihatan jelas bedanya di mana. Coba perhatiin polanya di sini. Memahami itu intinya adalah mencari tahu, mencari kejelasan, bertanya, mendengarkan. Sementara asumsi itu intinya memaksakan, merasa udah tahu, bikin pernyataan, dan cepet-cepet nyimpulin. Gampangnya, yang satu itu proses investigasi, yang satunya lagi proses penegasan. Nah, semua perbedaan tadi itu bisa kita rangkum jadi satu kalimat ini. Intinya adalah niat. Yang satu tujuannya mencari koneksi, satunya lagi cuma mencari konfirmasi buat hal yang udah ada di kepala mereka. Beda banget kan tujuannya? Sekarang kita sampai ke akar masalahnya. Disinilah kita bakal ngeliat semua ini dari sudut pandang yang mungkin agak baru. Dan ini dia gagasan utamanya. Coba deh renungin kalimat ini baik-baik. Kadang, kamu bukan tidak dimengerti. Kamu hanya terlalu cepat disimpulkan. Pernah ngerasa gini nggak? Ini pergeseran cara pandang yang penting banget loh. Artinya apa? Seringkali, konflik itu muncul bukan karena kita beda opini. Sama sekali bukan. Tapi karena prosesnya yang salah. Langkah untuk memahami itu dilewatin aja dan kita langsung lompat ke kesimpulan. Jadi, masalahnya bukan di apa yang kita pikirin, tapi gimana cara kita sampai kepikiran itu. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan di awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang baru. Coba tanya ke diri sendiri sejujur-jujurnya. Di dalam interaksi-interaksi penting kamu lagi berusaha memahami atau cuma nebak-nebak? Karena menyadari perbedaannya aja, itu bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak.